Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan belajar bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Part yang pertama, yaitu tentang persamaan kuadrat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, perhatikan penjelasan materi hari ini dengan baik, seksama, dan catatlah di buku catatan matematika kalian. Kompetensi dasar pada materi hari ini berfokus pada KD 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, dan 4.4. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi hari ini setelah anak-anak mempelajari, anak-anak diharapkan mampu yang pertama menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang kedua, anak-anak harus mampu mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang keempat, anak-anak harus mampu menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Dan yang kelima, anak-anak harus mampu mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di sini ada variabel X pangkatnya 2. Maka persamaan inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. ABC anggota bilangan real. ABC disebut koefisien. X kuadrat dan X itu disebut variabel. Dan C disebut dengan konstanta. Cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Cara yang pertama dengan memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik atau terkenalnya dengan rumus ABC. Rumusnya adalah X1,2 sama dengan min B plus minus akar B2 min 4AC per 2A. Karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat
AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka berlaku X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Yang kedua, nilai diskriminan dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah D besar sama dengan B kuadrat min 4AC. Di mana jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar persamaan atau akar-akar penyelesaian. Jika D sama dengan 0, maka persamaannya mempunyai akar-akar yang kembar. Jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar berbeda. Di sini contohnya misalnya 2x kuadrat ditambah x ditambah 4 sama dengan 0, maka jika mencari x1 plus x2 sama dengan min b per a. Min b-nya adalah 1 per a-nya adalah 2. Ini A, ini B, ini C. Jadi X1 plus X2 sama dengan min setengah. Jika X1 dikali X2, maka sama dengan C per A. C-nya adalah 4, A-nya adalah 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jika mencari diskriminannya, maka B-nya adalah 1. Di sini X artinya koefisiennya 1, kuadrat min 4, A-nya adalah angka 2, kali 2, C-nya adalah positif 4, dikali 4. Maka 1 kuadrat 1 min 4 kali 2, 8, 8 kali 4 adalah 8 kali 4 adalah 32. Jadi 1 diambil 32 adalah negatif 31. Di sini D-nya artinya bernilai negatif. Berarti D kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar-akar penyelesaian jika persamaannya ini. Berikutnya, contoh menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di sini ada tentukan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat min 15x plus 14 sama dengan 0. Caranya adalah langkah yang pertama, buatlah tabel. Lalu isilah P, Q, P plus Q, dan P kali Q. Seperti yang tadi X1, X2, nama lainnya. Nah, di sini kita mencari dua bilangan jika dijumlah adalah negatif 15, jika dikali adalah 14. Coba misalnya P-nya kita tulis 1, Q-nya 14, penjumlahannya 15. Jika dikali, maka 14, P kali Q. Artinya 1 kali 14, 14. P tambah Q, 1 tambah 14, 15. Yang diinginkan adalah negatif 15, positif 14. Ini benar, tapi ini positif 15. Yang disoal adalah negatif 15. Jadi ini bukan. Kita cari lagi, jika P-nya 2, Q-nya 7, maka
P plus Q-nya 9, P kali Q-nya 14. Ini juga salah, karena ini 9. Yang diinginkan adalah negatif 15. Coba P-nya kita masukkan negatif 1, Q-nya negatif 14. P tambah Q adalah negatif 1 ditambah negatif 14, totalnya negatif 15. P kali Q, negatif 1 kali negatif 14, itu positif 14. Jadi, C yang ketiga ini adalah sesuai. Penjumlahannya negatif 15, perkaliannya 14. Coba kita yang contoh yang keempat, percobaan negatif. Jika P-nya negatif 2, Q-nya negatif 7, maka P plus Q-nya negatif 9, perkaliannya 14. Ini bukan negatif 19, tapi yang diinginkan adalah negatif 15. Jadi pada bagian ini, P-nya negatif 1, Q-nya negatif 14. Itu penjumlahannya negatif 15, sudah sesuai. Dan jika dikalikan 14. Maka di sini bisa disimpulkan penyelesaiannya adalah P sama dengan min 1 dan Q-nya sama dengan negatif 14. Itu akar penyelesaiannya. Langkah yang kedua yaitu dengan cara kita faktorkan x kuadrat min 15x plus 14. Kita faktorkan x min 1 dikali x plus min 14. Kita kalikan x kali x adalah x kuadrat, lalu negatif 14 kali negatif 1 itu positif 14. Tinggal yang tengah, min 1 kali x adalah negatif 1, ditambah x kali negatif 14. Negatif 14x. Jadi negatif 1x, negatif 14x, jika dijumlah adalah negatif 15x. Maka ini adalah pemfaktorannya. Jadi di sini kita ambil x min 1 sama dengan 0 dan atau x min 14 sama dengan 0. X yang pertama ini, x satunya sama dengan 1. Satunya kita letakkan di ruas sebelah kanan jadi positif. Di kanannya sama dengan jadi positif. Untuk yang x negatif 14, jadi x2-nya sama dengan 14. 14 ini kita letakkan di ruas sebelah kanan sama dengan jadi positif 14. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah P negatif 1 dan Q-nya negatif 14 jika yang ditanyakan akar-akar penyelesaian. Jika yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, maka kita tulis jika ada pertanyaan himpunan, maka kita tulis kurung kurawal 1,14 tutup kurung kurawal. Berikutnya cara yang ketiga yaitu dengan cara menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Artinya A-nya adalah 2, B-nya 7, C-nya 3. Kita tulis rumusnya adalah x 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini B-nya kita masukkan 7, jadi negatif 7, plus minus akar B-nya kita ganti 7 kuadrat min 4 kali A2 kali C-nya 3 per 2 kali A-nya 2. 49 diambil 2 kali 4 kali 3 adalah 24. Jadi X1, X2-nya negatif 7 plus minus 49 diambil 25 adalah akar 25 per 4. Akar 25 ini adalah 5. Jadi X1-nya adalah min 7. Ini karena ada simbol plus minus, kita kupas satu-satu. Min 7 kita pakai yang plus dulu.
plus 5/4. Sama dengan min 7 ditambah 5 adalah negatif 2/4. Bisa dikecilkan jadi min 1/2. Sedangkan X2-nya adalah pengurangannya. Sudah bentuk penjumlahan, maka X2-nya pengurangan. Jadi negatif 7, negatif 5/4. Negatif 7 sama negatif 5 jadi negatif 12/4. Hasilnya adalah negatif 3. Maka himpunan penyelesaian HP itu adalah himpunan penyelesaiannya adalah akar negatif setengah, negatif 3. Mohon maaf, saya ulangi lagi, bukan akar, tapi kurung kurawal negatif setengah, negatif 3. Tutup kurung kurawal. Contoh aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah taman yang berbentuk persegi panjang. Memiliki keliling 90 meter dan luasnya adalah 450 meter persegi. Berapa panjang dan lebarnya? Caranya, misalkan panjang adalah kita simbolkan P. Di sini panjang ditambah lebar itu adalah sama dengan setengah dari keliling persegi. Karena kalau keliling persegi adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Jika kita hanya panjang tambah lebar, maka setengah kali dari keliling taman ini. Dan lebarnya itu sama dengan 45 diambil panjang. Panjang kali lebar itu adalah rumus dari luas persegi panjang. Di sini panjangnya kita simbolkan dengan P kali lebarnya adalah 45 min P sama dengan luasnya adalah 450. Di sini kita kalikan. P kali 45 adalah 45P, lalu P kali negatif P, maka negatif P kuadrat. Jadi P kali 45 dan P kali P. 45P negatif P kuadrat sama dengan 450. Di sini negatif P-nya kita letakkan di kanannya sama dengan jadi positif P kuadrat. Begitu juga dengan positif 45P kita letakkan di kanannya sama dengan jadi negatif 45P. Plus ini tetap di kanannya sama dengan tetap positif 450. Yang sebelah kiri kita beri angka 0. Lalu kita faktorkan seperti cara yang kedua. P kuadrat min 45P positif 45, mohon maaf 450, jika difaktorkan adalah P negatif 15 dikali P negatif 30. Nah, di sini cara mengeceknya adalah P kali P adalah P kuadrat, negatif 15 kali negatif 30 adalah positif 450. Lalu yang tengah adalah negatif 15P ditambah negatif 30P. Jadi totalnya negatif 45P. Jadi ini faktorannya sudah benar. Jika benar, kita lanjutkan langkah berikutnya. Maka P diambil 15 sama dengan 0. P-nya sama dengan, kita letakkan di kanannya sama dengan, jadi positif 15. Begitu juga dengan P negatif 30 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 30. Jadi di sini panjangnya adalah 30 dan lebarnya adalah 15 meter. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Mohon maaf jika ada salah ucap atau salah penulisan dalam penjelasan materi hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.